pagi. Kita dari media RRI ingin bertanya nih tentang program Bapak Kapolri yang sedang besar di Jakarta. Yang pertama itu program Jemaris Kope dan Berkah itu. Apa yang menjadi dasar inisiatif kegiatannya program tersebut? Baik, terima kasih. Sahabat-sahabat semua warga masyarakat. Saya ingin menjelaskan bahwa program Polres Hasan Berkah yang muncul pertama itu dari nasihat orang tua kepada saya secara langsung. Pesan kedua orang tua saya mengatakan, "Nak, ketika engkau menjadi seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang berkah. Selalu tekun berdoa dan bersedekah. Itu arti berkah. Berdoa, tekun, dan bersedekah." Selanjutnya orang tua saya juga berpesan, jadilah seorang pemimpin yang rendah hati dan murah hati. Rendah hati itu artinya jangan sombong, jangan angkuh. Dan murah hati itu artinya selalulah kau menolong orang. Murah hatimu untuk membantu orang. Itu pesan orang tua saya. Sehingga di Polres Asahan ini saya membuat foto kerja saya Polres Asahan Berkah. Itu motor kerja kami melalui semangat kami. Semangat kami yaitu Jemaris Kope, yang artinya jelajahi masyarakat sehari-hari sebagai polisi komunal. Si polisi komunal. Itu semangat kami. Si Kope ini ada penjabaran yang lain. Si Kope, sigap dan tanggap mengatasi permasalahan masyarakat. Apapun yang menjadi permasalahan masyarakat agar segera cepat bantu masyarakat. Butuhkan pertolongan cepat, perlindungan yang cepat dan pelayanan cepat. P itu artinya proaktif dan penguatan hubungan eksternal kepada semua pihak-pihak yang berada di luar kepolisian, stakeholder. Salah satunya teman-teman media. Bagaimana kita proaktif, tidak menunggu terjadi komunikasi dua arah dengan teman-teman media. Begitu juga dengan teman-teman Forkominda, instansi terkait yang lain seperti imigrasi, bea cukai, ataupun instansi yang lain. TNI, kita proaktif untuk melakukan penguatan hubungan eksternal. Kaitannya apa? Kaitannya ini dengan pekerjaan kita, dengan mewujudkan dan menyelesaikan tupoksi kepolisian. Lindungi, perlindungan pengayoman masyarakat, mengelakkan timnas dan sebagainya. Penting, sebab polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan daripada teman-teman. Itu P. Yang O. Yang O itu organisasi dan tata kelola Polres yang kuat. Semua sumber daya harus dikelola, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kuantitasnya, kita berusaha memenuhi jumlah personel Polri dikaitkan dengan kebutuhan rasio penduduk polisi, sehingga real personel polisi kita dapat sesuai. Nah, secara kualitas, peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota Polri tersebut, baik segi pendidikan dan pelatihannya dan akhlaknya. Selain personil dan sumber daya manusianya, penguatan sarana prasarananya. Salah satunya perintah Bapak Kapolri itu pengembangan kepolisian, salah satu dengan polsub sektor, di mana diharapkan setiap satu kecamatan itu satu polsek. Sudah tentu diawali dengan posko, polsub sektor, baru polsek. Ini harus kita lakukan. Dan masih banyak lagi organisasi dan tata kelola Polres yang kuat, sehingga transparansi, akuntabilitas kepada masyarakat itu bisa dengan baik. Sehingga Polres itu secara dalam form dia kuat. Dan tata kelola
Selanjutnya P. P itu adalah pemulihan ekonomi dan pembangunan daerah. Pemulihan ekonomi itu peran polisi di mana? Itu tadi. Bagaimana peran polisi untuk menurunkan angka stunting? Ya, contohnya mengajak semua stakeholder, pemerintah dan instansi terkait untuk menangani angka stunting. Mulai dari ibu yang hamil dan secara ekonomi mengalami kesulitan, ini harus diperhatikan sampai bayi itu lahir dan bayi itu bertumbuh. Jalannya dengan cara apa? Hal yang terkecil, itu kita memberikan bantuan terhadap gizinya. Kaitannya pada sedekah juga. Bantu. Pemerintah harus memperhatikan sehingga kita angka stunting kita bisa menurun di kabupaten ini. Selanjutnya apa lagi? Penanganan inflasi. Bagaimana kita mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran belanja daerah secara efektif dan efisien. Meningkatkan ketahanan pangan dan sebanyak programnya. Apalagi penyelesaian permasalahan penanganan kasus COVID-19, penyakit mulut dan kuku, dan masih banyak lagi yang harus kita selesaikan. Stop kekerasan seksual terhadap anak. Ya, kegiatan-kegiatan inilah yang telah nanti dapat diselesaikan sehingga masyarakat dapat bekerja dengan baik, sumber daya SDM dapat tumbuh dengan baik, sehingga berkontribusinya nantinya pada pemulihan ekonomi itu sendiri. Penciptaan rasa aman, investor masuk, pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik, dan semakin hari semakin baik. Otomatis kontribusi yang positif juga akan dirasakan pada pemerintah daerah. Pemulihan ekonomi itu. Dan akhirnya empati sosial yang tinggi. Empati sosial yang tinggi ini, bagaimana arti empati itu kita bisa merasakan apa yang lain. Caranya bagaimana? Ya kita turut prihatin, membantu semua siapa saja orang-orang yang membutuhkan bantuan, baik di masyarakat. Contoh, penanganan anak yatim piatu, anak-anak terlantar. Perlu kita pikirkan. Orang-orang yang secara ekonomi di bawah standar, layak perumahan yang belum dimiliki oleh mereka. Ini harus kita pikirkan. Sehingga kegiatan empati sosial itu harus dikembangkan di tubuh polisi sendiri dan masyarakat. Saya sudah perintahkan jajaran ini sampai ke tingkat polsek. Tiada hal kau harus jelajahi masyarakat. Kau cari orang-orang yang susah. Apa yang dibutuhkan mereka? Kalau kau lihat orang-orang yang kakinya putus atau pincang, cacat, tak punya tongkat atau kursi roda, sedekah. Kasih di mereka kursi roda. Yang numpang makan, kau beri mereka makanan. Kasih beras spesial. Lakukan saja itu terus-menerus. Sedekah. Sehingga terwujudlah proses asal berkah. Berdoa dengan tekun dan bersedekah. Berkah, berdoa dan bersedekah. Jadi proses asal berkah ini ya, merupakan wujud nyata dari pada presisi itu sendiri. Politik, ya, transparansi, keadilan, dan seterusnya. Turun dari presisi itu sendiri. Dilanjutkan oleh Bapak Kapolda, Sumatera Utara Bapak Irjen Herjet Maksudkan. Beliau mengatakan kepada kami semua, para Kapolres dan semua jajaran yang ada menjabat di Kapolres Sumatera Utara. Beliau katakan dalam moto kerja beliau, teruslah berbuat baik, kerja cerdas, cepat dan tuntas. Kerja cepat, cerdas dan tuntas. Teruslah berbuat baik, kerja cepat, cerdas dan tuntas. Jadi perintah beliau ini saya jabarkan.
katakan, teruslah berbuat baik, kata beliau, kerja cepat, cerdas, dan tuntas sebagai polisi penolong. Jemari si kopi, jelajahi masyarakat sehari-hari sebagai polisi penolong sehingga terwujudlah Polres Asal berkah.